Perkenalkan, nama saya Woode Dinda Mulia Rohardin, salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan sekolah dasar semester 2. Adapun saya membuat video ini dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ilmu alamiah dasar dengan dosen pengampuh Bapak Samsur Rijal, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas 3 teori tentang kehidupan. Pertama, teori evolusi menurut Lamarck, dan kedua, teori evolusi menurut Darwin, dan ketiga, teori asal-usul kehidupan. Sebelum beranjak dalam teori-teori tersebut, saya akan menjelaskan teori biodata biografi tentang kedua pencetus teori evolusi ini. Yang pertama, teori evolusi menurut Lamarck. Sebelum beranjak dalam teori beliau, marilah kita kupas sedikit tentang biografi dari Jean-Baptiste Lamarck. Lahir di Bastien, Prancis 1 Agustus 1744. Ia meninggal di Paris 18 Desember 1829 pada umurnya 85 tahun. Dalam biologi, dia adalah biologiawan Prancis yang dikenal karena pendapatnya dalam teori tentang evolusi kehidupan. Sebagai seorang ilmuwan, jalan hidupnya luar biasa menurut masa kini. Ia lahir sebagai anak bungsu di keluarga yang miskin, tetapi masih keturunan bangsawan. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di suatu sekolah jesuit di Amiens segera setelah ayahnya meninggal di saat ia berumur 17 tahun. Ia menjadi tentara dan berpangkat letnan dalam Perang 7 tahun. Di masa kedinastian militer ini, ia mulai belajar botani, yang segera dilanjutkannya dengan belajar kedokteran dan botani selama 4 semester di Paris. Untuk menunjang hidupnya, ia bekerja sebagai asisten penjualan marketing. Pada tahun 1779 terbit buku pertamanya, yaitu Forest Furnishers. Buku ini menarik perhatian pemimpin Jardin du Roi, yaitu kebun kerajaan Gaudet de Boeuf, yang lalu menarik menjadi pembantunya di Museum Nasional Paris untuk sejarah alam. Sejak tahun 1786, ia menjadi kurator Jardin du Roi, dan pada tahun 1793, setelah revolusi Prancis, ia menjadi profesor untuk hewan abrevata, dan kehidupannya penuh kesulitan. Ia beberapa kali kawin cerai, kemiskinan selalu menyertai sepanjang hidupnya. Dan bahkan sejak tahun 1818, ia buta total. Dalam karirnya, ia telah menulis buku di bidang yang cukup luas, mulai dari zoologi, botani, meteorologi, dan kimia. Namun sebetulnya minat utamanya adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau ekologi. Ia memberi dasar klasifikasi baru bagi hewan dengan pertama-tama memisahkan dalam 2 kelompok besar hewan bertulang belakang vertebrata dan tak bertulang belakang avertebrata. Hal ini dikemukakan dalam buku karangannya, yaitu Filsafat Zoologi, pada tahun 1809. Kita akan masuk ke dalam teori beliau. Secara bahasa, evolusi berarti perubahan, berasal dari kata evolve yang artinya berkembang secara perlahan-lahan. Kalau kamu suka, contohnya kalau kamu suka main game Pokemon, pasti kamu tahu kalau jenis-jenis Pokemon ini dapat berevolusi menjadi Pokemon yang sangat kuat. Dalam buku Lamarck tadi yang berjudul Psikoloskopi, Jean-Baptiste Lamarck, ahli biologi kebangsaan Prancis ini menyebutkan beberapa gagasan terkait dengan teori evolusi. Yang pertama, lingkungannya mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Lamarck memberikan contoh pada spesies jerapah. Lamarck berpendapat bahwa panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi.
Menurut Lermark, di masa lalu jerapah hanya ada dua jenis. Ada satu jenis, yaitu jerapah dengan leher pendek. Nah, karena makanan jerapah ini ada di pucuk daun yang tertinggi, mau tidak mau, jerapah harus berusaha untuk menggapai dedaunan tersebut. Jerapah pun menguatkan otot lehernya menggunakan secara maksimal, sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya, sehingga semua jerapah yang kita lihat saat ini berleher panjang. Tahukah kamu, Lermark adalah salah satu orang pertama yang mengajukan teori tentang evolusi. Menariknya, gagasan yang dikeluarkan oleh teori evolusi Lermark ini menghasilkan dua fakta penting. Yang pertama, adanya penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup zaman dahulu dengan makhluk hidup zaman sekarang itu berbeda. Terus yang kedua, teori penjelasan mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Gagasan Lermark ini memperlihatkan bahwa tiap makhluk hidup punya cara adaptasi sesuai dengan cara hidup masing-masing. Itulah mengapa singa punya cakar yang kuat mencengkram mangsanya, mengapa gajah punya belalai yang panjang untuk mengumpulkan makanannya. Itulah mengapa juga rusa punya otot kaki yang kuat demi bisa kabur dari kejaran predator. Terus kita beralih lagi ke teori evolusi Darwin. Sebelum kita membahas teori beliau, saya akan menjelaskan secara singkat biografi beliau. Darwin bernama lengkap Charles Robert Darwin, adalah tokoh kebangsaan Britania Raya, Inggris, lahir pada 12 Februari 1809 dan wafat pada tanggal 19 April 1882. Usia beliau saat itu 73 tahun. Ia merupakan seorang naturalis dan ahli biologi. Dia memiliki istri bernama Emma Darwin dan dianugerahi 10 orang anak. Charles tumbuh dalam keluarga bangsawan. Ayahnya Robert Darwin adalah seorang dokter yang kaya raya. Ibunya bernama keluarga Darwin Wedgwood. Selama perjalanan hidupnya, ia berhasil menyabet beberapa penghargaan. Di antaranya adalah FRS pada tahun 1839, yang kedua medali Royal pada tahun 1853, yang ketiga medali Firestone pada tahun 1859 dan medali Corvus pada tahun 1864. Selain itu juga ia berkarir dalam bidang sejarah alam, geologi, dan biologi. Penghargaan yang diraihnya tidak lepas dari beberapa teori yang dikemukakannya, seperti The Forest of the Bangle dan Fang, dan yang paling terkenal adalah asal-usul spesies evolusi melalui seleksi alam, nenek moyang bersama. Puncak karirnya adalah ketika ia menerbitkan sebuah gagasan yang bernama teori evolusi. Mulai dari pencipta spesies, katafonisme, univotarianisme, evolusi Lermark, hingga teori evolusi Darwin yang menyatakan manusia berasal dari nenek moyangnya, yaitu kera. Charles Darwin kemudian mulai tersohor secara internasional sejak saat itu, serta digambarkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia di dunia, hingga keunggulannya sebagai ilmuwan dihormati dan pemakamannya di Worcester Abbey. Berikut teori beliau. Ada beberapa perbedaan teori evolusi Darwin dan Lermark. Setelah Charles Darwin melakukan perjalanan ke Pulau Galapagos, pesisir Amerika Selatan, saat meneliti ke sana, Darwin mendapatkan pengalaman yang tak terduga. Ternyata variasi hewan dan tumbuhan di Kepulauan Galapagos sangat terlihat
Jelas, dua hewan yang membuat Darwin takjub adalah burung Fitz dan kura-kura Galapagos. Mengapa demikian? Saat Darwin mengamati, ternyata burung Fitz yang ada di sana memiliki banyak variasi jenis. Menurut Darwin, pada mulanya burung Fitz ini berasal dari satu spesies pemakan biji di Amerika Selatan. Karena mencari makan, burung-burung Fitz ini kemudian bermigrasi. Karena mencari makan, burung-burung Fitz ini kemudian bermigrasi dan terdapat ke tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke tempat yang banyak biji-bijian, ada yang dipengaruhi serangga, ada yang pergi ke tempat yang banyak bunga dan nektar. Dengan adanya perbedaan jenis makanan itu, burung Fitz akhirnya beradaptasi dan mengubah bentuk paruhnya sesuai dengan makanannya. Selain burung Fitz, Darwin juga meneliti kura-kura Galapagos yang mempunyai jenis cangkang berbeda. Pada habitat yang basah, Darwin menemukan jenis kura-kura berukuran besar dengan cangkang berbentuk kubah. Sementara di habitat yang kering, kura-kura yang ditemui justru berukuran kecil dan berbentuk cangkang seperti pelana. Setelah melakukan perjalanan itu, pada tahun 1859, Darwin mempublikasikan bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Di dalamnya, Darwin mengemukakan teori evolusi secara berkala. Ada dua teori pokok yang disampaikannya. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Dan yang seperti halnya Lamarck, Darwin mencontohkan teori dengan spesies jerapah. Dan saat ini perbedaan dengan Lamarck, Darwin berpendapat pada masa lalu jerapah ada dua jenis, jerapah yang berleher panjang dan jerapah yang berleher pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan di pucuk ranting. Lama-kelamaan, daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa daun di batang pohon yang paling tinggi. Akibatnya, kedua spesies jerapah ini pun berkompetensi untuk mengambil daun tersebut. Dan karena jerapah leher pendek kesulitan untuk menggapai dedaunan yang tinggi, akhirnya spesies jerapah ini mati dan punah, sehingga menyisakan spesies jerapah leher panjang, jerapah yang kita lihat saat ini. Melihat contoh ini, kamu bisa simpulkan kira-kira apa perbedaan paling besar dari teori evolusi Darwin dan Lamarck. Ya, pada teori evolusi Darwin terlihat jelas bahwa adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya. Dari dulu memang sudah ada jerapah leher panjang dan pendek yang kemudian diseleksi oleh alam. Sementara menurut Lamarck, variasi ini sebagai akibat dari perubahan lingkungannya. Bagaimana si organisme berusaha beradaptasi terhadap lingkungannya. Gimana materi mengenai teori evolusi ini? Teori yang ketiga yaitu asal-usul kehidupan. Teori ini terbagi dari beberapa teori-teori utama. Teori pertama, teori abiogenesis. Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Tokoh yang mendukung teori ini adalah yang pertama Aristoteles, yang kedua Antonin van Leeuwenhoek, dan yang ketiga John Needham. Teori yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh yang mendukung teori ini yaitu Francesco Redi. Ia bereksperimen menggunakan daging yang ditaruh dalam 3 toples yang berbeda. Toples pertama tertutup, toples kedua terbuka, dan toples ketiga tertutup kain kasa. Ia simpulkan bahwa larva bukan berasal dari daging, melainkan lalat yang bertelur di atas daging. Tokoh yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani.
Ia bereksperimen pada air kaldu yang ditaruh pada botol tertutup dan terbuka. Ia simpulkan bahwa mikroorganisme yang ditandai dari air kaldu yang keruh berasal dari spora mikroorganisme yang berada di udara. Tokoh yang ketiga yaitu Louis Pasteur. Ia bereksperimen dengan tabung leher angsa. Ia mencetuskan teori baru yang menumbangkan teori abiogenesis tadi, yaitu pertama, makhluk hidup berasal dari telur, yang kedua, telur berasal dari makhluk hidup, dan yang ketiga, makhluk hidup berasal dari makhluk sebelumnya. Teori berikutnya yaitu teori neobiogenesis. Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari evolusi senyawa kimia dan biologi. Tokoh yang mendukung teori ini yaitu Harold Urey. Ia mengemukakan hipotesis. Itu berkopikan kopinya iPad itu. Teori lainnya yaitu kosmos, yaitu kehidupan berasal dari tempat lain di alam semesta. Yang kedua, katalisma. Setiap spesies diciptakan secara terpisah dan dalam periode waktu tertentu. Di antaranya periode terdapat bencana sehingga spesies dari periode sebelumnya punah. Yang ketiga, kreasi. Kehidupan disebabkan oleh zat supranatural. Pada waktu istimewa, setiap spesies sudah ada sejak dahulu. Itulah tadi